Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTN psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTN psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTN psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan berbagi seputar asam lambung, GTN psikosomatis dengan topik sebenarnya sakit apa kok belum juga sembuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sebenarnya sakit apa ya, kok belum juga sembuh. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam kolom komentarnya bertanya ya kepada saya, yaitu Pak, sebenarnya saya sakit apa kok belum juga sembuh ya, sementara saya mengalami sudah cukup lama. Nah itu seperti itu. Nah maka dari itu saya sharingkan hal ini ya, karena sesuai dengan pengalaman yang saya alami, juga mungkin teman-teman memang penderitaan gangguan ini ya, yaitu asam lambung, GTN psikosomatis itu seringkali ya memakan durasi yang cukup lama, apalagi ketika kita memang belum memahami secara utuh tentang penderitaan itu. Nah maka dari itu tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GTN psikosomatis menjadi semakin lengkap, menjadi semakin komplit ya. Akhirnya mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan asam lambung, GTN psikosomatis hingga sembuh total. Nah baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya, yaitu sebenarnya sakit apa ya kok belum juga sembuh. Nah ini dari pengalaman saya sendiri maupun mungkin teman-teman yang sering sharing terhadap saya, yaitu memang biasanya ya itu banyak yang mengalami sampai tahunan ya itu, walaupun ada yang 3 bulan mungkin karena sudah paham ya itu bisa sembuh ya, 6 bulan sembuh, tetapi yang 1 tahun belum sembuh, 2 tahun ya, bahkan sampai dengan 5 tahun bahkan lebih ya itu pun ada ya. Nah itu tergantung bagaimana kita mensikapi hal itu ya, ketika kita memang bisa cepat-cepat memahami, kemudian kita bisa merubah sikap, nah akhirnya ya akan terjadi perubahan ya. Jadi kesembuhan itu adalah proses perubahan ya, perubahan dari sakit menjadi sembuh. Nah itu akan terjadi ketika kita merubah perilaku kita ya, itu intinya seperti itu. Cuma saya ingin mengupas lebih dalam tentang ini, kenapa terjadi seperti ini ya. Kadang kesannya itu susah sembuh ya, kadang memakan durasi lama sampai kita bingung, bahkan kita bingung sakitnya itu sakit apa itu, seperti itu. Karena apa? Karena kita kadang juga sudah mencoba berikhtiar ya, minum obat ini obat itu, sudah berobat ke sana kemari ya, bahkan sampai ke spiritual, ke psikiater dan lain sebagainya, tapi endingnya kadang kita belum juga sembuh total, artinya masih sering ada sensasi-sensasi muncul. Nah ketika seperti itu ya, nah itu kemudian kita menjadi semakin cemas, menjadi semakin takut. Nah padahal kecemasan dan ketakutan itu membuat asam lambung itu menjadi tidak normal. Contohnya menjadi naik ya, entah itu naik volumenya, entah itu naik keasamannya, pH keasamannya, yang akhirnya jadi menimbulkan GERD ya, karena itu sering terjadi. Nah sedangkan GERD itu
itu menimbulkan beberapa sensasi yang luar biasa ya. Bahkan saya merasakan ketika waktu itu sampai dengan merasakan sensasi yang nano-nano, yang bermacam-macam, yang ibaratnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Nah itu semenjak itu ya, jadi semenjak mengalami GERD ya. Nah itu, nah di saat seperti itu kecemasan bertambah lagi ya. Nah setelah kecemasan bertambah lagi, otomatis anxiety disordernya ini semakin tidak terkendali ya. Nah ketika sudah terkena anxiety, kemudian pikiran-pikiran kita ini lebih banyak berpikirnya yang negatif ya. Jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan terkena jantungnya, jangan-jangan paru-parunya, jangan-jangan tumor otak dan lain sebagainya, yang itu menimbulkan respon tubuh semakin negatif lagi ya, semakin negatif lagi, akhirnya kita menjadi terkena psikosomatik ya. Apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, terutama hal-hal yang negatif, itu akan direspon oleh tubuh ya, sehingga tubuh menjadi penuh dengan sensasi bertambah lagi. Demikian juga asam lambung juga menjadi semakin tidak normal. Nah itulah yang perputaran itu yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif ya, atau lingkaran setan. Nah ketika itu belum bisa diputus ya, mulai dari mana kita harus berangkat sembuh, ketika kita nggak memahami hal itu, ya sudah, itu akan muter-muter terus ya, yang akhirnya memakan durasi waktu yang cukup lama ya. Makanya betul ketika teman-teman ada yang dalam posisi masih bingung mensikapi hal ini ya, yaitu bertanya sebenarnya sakit apa ya, sebenarnya sakit apa, kok belum juga sembuh. Nah itu tidak hanya katakanlah 1-2 orang ya, bahkan menurut saya ini hampir semuanya itu mengalami fase-fase seperti itu ya. Saya pun dulu juga seperti itu ya. Jadi di saat kita belum menyimpulkan ya tentang gangguan yang kita alami, itu masih berkutat di seputar itu, yang akhirnya kita menjadi tambah bingung, tambah cemas, tambah takut. Nah, bertambahnya cemas, takut ya, kemudian pikiran negatif itu akan memutar, semakin asam lambung menjadi tidak normal. Karena apa? Di setiap pikiran kita berpikirnya negatif, respon lambung itu juga negatif, karena lambung sebagai otak kedua ya. Begitu pikiran tegang, otomatis lambung juga responnya negatif. Atau sebaliknya ya, dari lambung dulu merasa tidak nyaman, contohnya terjadi kembung, begak, sembelit, perih dan lain sebagainya, pikiran kita juga akan kacau ya, akan kacau. Jadi ini ada hubungan timbal balik yang menjadikan lingkaran setan itu tadi. Nah maka dari itu, yaitu wajar ketika kalau kita belum memahami, akhirnya memakan durasi waktu yang lama, atau sepertinya kok nggak sembuh-sembuh. Itu selalu menjadi pertanyaan di dalam benak kita yang masih mengalami hal ini. Tetapi ketika kita sudah memahami semuanya itu ya, kemudian paham rantai negatifnya, nah itu kita akan mudah sebenarnya untuk keluar dari itu. Cuma untuk mendapatkan pemahaman ini memang kita harus banyak sharing ya, banyak belajar tentang hal ini ya. Makanya gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis ini memang mengajak kita untuk aktif berpikir ya, aktif mempelajari. Nah sampai dengan ketemu. Nah setelah itu nanti kita bisa mengubah perilaku kita, sikap kita, tindakan kita ya, bahkan pikiran kita. Nah disitulah nanti awal daripada kesembuhan ya. Maka dari itu kadang tidak bisa dipaksakan ketika kita memang dalam pemahamannya itu belum dengan kesadaran yang tinggi, akhirnya kita masih dikuasai oleh ego, oleh pikiran negatif, oleh emosi yang masih selalu naik. Nah itu susah seperti itu ya. Makanya untuk hal ini memang perlu kesadaran, pemahaman ya, kesabaran, dan akhirnya nanti baru kita bisa menjalankan terapi-terapi solusi ya, untuk menuju ke proses kesembuhan itu. Nah, untuk itu maka saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, yaitu secara garis besar supaya kita paham rantai negatifnya, dan akhirnya kita nanti akan
bisa mudah keluar dari itu. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan istilahnya metode-metode, cara-cara yang akan dipraktekkan oleh masing-masing individu ya. Nah, akhirnya kita menjadi terbebas dari jeratan itu. Tetapi ketika kita misalkan sudah mengetahui secara teorinya, oh seperti itu ya, tetapi kita juga belum mempraktekkan, ya belum akan mendapatkan hasilnya. Karena istilahnya ilmu ini bisa dirasakan ya manfaatnya ketika sudah dijalankan. Jadi lakuning ilmu sekolahku. Nah, artinya dijalankan dulu baru dirasakan, itu seperti itu ya. Jadi kalau hanya baru sekedar istilahnya paham secara teori tapi kita belum mempraktekkan, ya susah ya. Makanya tip-tip yang sering saya sampaikan kepada teman-teman itu intinya sebenarnya prakteknya, teman-teman ya. Intinya prakteknya. Nah, baik ya. Yang pertama yaitu tentang ketika kita mengalami asam lambung ya. Jadi memang asam lambung ini ya itu kan bisa dipicu ya dari faktor fisik maupun faktor psikis. Jadi sebabnya kan multifaktor. Nah, itu pahami dulu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman itu yang menonjol dominan itu apa faktor fisiknya, apa faktor psikisnya ya. Cuma kecenderungannya kalau yang menonjol penyebabnya itu faktor fisik, itu akan lebih cepat sembuh ya. Tetapi ketika yang dominan itu faktor psikis, nah ini kadang memakan waktu yang agak lama ketika kesadaran kita memang belum tumbuh di situ ya, belum paham betul dan kita belum mau menyadari. Nah, itu yang kadang agak membutuhkan proses waktu yang lama ya. Nah, itu jadi begini teman-teman ya, misalkan yang berhubungan dengan faktor fisik ya, orang terkena asam lambungnya menjadi tidak normal bisa disebabkan oleh misalkan faktor makanan ya. Contohnya makan makanan yang polanya tidak benar lah, katakanlah tidak teratur makannya, mungkin terlalu banyak makanan yang pedas, yang berlemak tinggi, yang mungkin terlalu asam-asam, kemudian berminyak, bersantan dan lain sebagainya ya, termasuk minuman ya, minuman beralkohol, berkafein dan lain sebagainya ya, itu yang kadang menyebabkan lambung menjadi tidak kondusif. Nah, itu kalau dari faktor fisiknya ya, termasuk dari pola hidup kita ya, atau gaya hidup kita ya. Ketika kita contohnya sering begadang ya, kemudian akhirnya istirahatnya menjadi kurang. Nah, ketika itu berlangsung dalam waktu yang lama, termasuk seperti pola makan, itu bisa menyebabkan juga ketika berlangsung dalam waktu yang lama ya. Jadi lama itu juga ukurannya relatif ya, ada yang mungkin setahun, 2 tahun ya, bahkan sampai puluhan tahun. Nah, itu baru kita menjadi terkena, menjadi tidak kondusif. Contohnya mungkin lambung teriritasi ya, lambung menjadi mungkin ada sedikit luka, tukak lambung dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita menjadi rasa-rasanya tidak nyaman. Nah, itu kalau faktor fisik ya. Tetapi itu biasanya disembuhkan itu lebih mudah ya kalau yang sifatnya dari penyebabnya fisik ya. Tetapi bisa juga, nah sebenarnya secara fisik kita sudah baik, makannya juga sudah baik ya, polanya sudah bagus, kemudian pola hidup kita juga baik ya. Tetapi kenapa kita juga masih juga terkena asam lambung? Contohnya menjadi perut sering kembung, perih, sembelit ya, begah dan lain sebagainya. Nah, ini karena faktor psikis ya, atau faktor kejiwaan. Nah, itu yang sumbernya dari pikiran, dari emosi, dari perasaan yang banyak tekanan ya, banyak tekanan. Jadi pikiran ya, kita kan punya beban-beban pikiran ya, entah itu beban yang berhubungan dengan harta atau ekonomi ya, entah beban yang berhubungan dengan tahta ya atau status kita. Nah, itu entah beban yang berhubungan dengan cinta. Nah, itu biasanya dari 3 hal itu. Ketika itu memang ada yang mengganjal atau tidak harmonis, nah itu karena dipikirkan terus ya, nah akhirnya menjadi beban pikiran. Nah, setelah menjadi beban pikiran, kemudian yaitu respon lambung menjadi
tidak kondusif atau mungkin menjadi terkena asam lambung seperti itu. Nah itu kalau itu nggak dirilis ya, artinya nggak ada jalan keluar secara psikis, walaupun kita sudah berobat ke sana kemari, sudah minum obat ini itu pun tidak akan ngaruh ya, karena sumbernya penyebab utama adalah dari psikisnya. Jadi kalau psikisnya nggak diselesaikan ya sia-sia kita minum obat itu seperti itu. Nah maka dari itu yang hal-hal seperti itu yang harus kita temukan teman-teman ya, temukan. Nah, akhirnya nanti kita sedikit demi sedikit ya akan bisa ada perubahan ya. Nah terutama ketika kita sudah menyadari, akhirnya kita bisa merubah diri, merubah sikap. Nah akhirnya disitulah nanti akan mulai ya berangsur semakin membaik dan seterusnya seperti itu. Nah untuk asam lambung sebenarnya dikenali paling mudah ya ketika kita perut sering gejalanya contohnya ya atau sensasinya, contohnya perut sering kembung ya, perut merasa penuh walaupun belum makan, kemudian merasa begah, merasa sembelit, merasa perih ya. Nah itu biasanya karena asam lambung tidak normal. Nah itu. Nah solusinya bagaimana penanganannya? Ya bisa, pertama itu misalkan minum obat ya. Contohnya ketika kita merasa sakit, merasa tidak enak badan, kan pasti kita larinya ke dokter lah pertama. Artinya untuk mendapatkan obat. Nah itu sudah betul ya, sudah betul. Jadi itu, tetapi ya itu kembali lagi, kalau memang itu faktornya fisik biasanya itu akan membaik langsung ya. Tetapi kalau misalkan faktornya psikis, kadang itu walaupun terjadi istilahnya sembuh sementara, nanti setelah itu kadang kambuh lagi karena psikisnya belum diselesaikan. Itu seperti itu. Nah untuk psikis bagaimana? Yaitu hubungannya dengan pola pikir ya, pola pikir, pola perilaku, kemudian bahkan pola spiritual. Nah itu lewatnya jalur itu, yang ketika jalur itu sudah ditempuh, nah itu insya Allah nanti juga akan membaik dengan sendirinya. Nah maka dari itu sebenarnya ini juga di konten-konten saya yang lalu sudah saya sampaikan ya, tentang pola perilaku bagaimana, pola spiritual bagaimana, supaya kita secara mental menjadi jauh lebih tenang ya, lebih nyaman. Akhirnya secara psikis kita akan stabil ya. Ketika secara psikis stabil, kita merasakan istilahnya damai ya, damai, ayem, tentrem. Nah itu otomatis nanti secara fisik akan membaik gitu, seperti itu. Nah itu juga makanya saya sarankan kepada teman-teman ya, jadi kalau bisa tonton video-video saya yang lalu juga ya, karena itu saling berhubungan ya, karena tidak mungkin dalam satu video saya harus mengupas tuntas dari banyak hal ya, karena durasinya terlalu panjang ya. Ini aja sudah termasuk lumayan panjang ya, itu seperti itu. Nah itu yang pertama tentang pemahaman asam lambungnya dulu. Nah ketika asam lambung itu tidak sembuh-sembuh ya, karena asam lambung itu mengandung gas ya, kemudian menekan ke atas, nah akhirnya naik menjadi GERD itu ya. Nah GERD itu sudah saya terangkan di konten-konten yang lalu juga ya. Nah intinya ketika sudah berubah menjadi GERD ya, karena asam lambung itu keluar dari lambung, yaitu naik ke atas ya, contohnya ke kerongkongan bahkan sampai ke mulut. Nah itu sensasinya menjadi luar biasa, karena asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung kok keluar dari tempatnya. Nah otomatis organ-organ kita itu menjadi adaptasinya menjadi terganggu, itu seperti itu. Nah akhirnya kita rasanya yang dadanya panas, yang berdebar-debar, yang nafas pendek, yang kemudian merasa nyeri ya, kadang merasa sakit seperti tertusuk bahkan ya, dan bermacam-macam sekali, yang akhirnya kita menjadi merasakan 1001 rasa sensasi, yang ya, keliengan, yang mata buram, yang telinga berdenging, yang jalan bergoyang dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu ya, apalagi kita baru pernah merasakan ya, ketika baru pernah merasakan, otomatis ini nanti akan meningkat lagi menjadi kita cemas ya, atau anxiety disorder, yaitu kecemasan yang berlebih ya. Ini wajar ya, siapapun orangnya kalau sudah terhantam sensasi-sensasi semacam itu pasti akan mengalami anxiety, akan mengalami kecemasan ya.
ya bagaimanapun juga kita pasti takut ya, takut, cemas dengan kondisi tubuh kita, apalagi setelah kita coba ya, sudah berusaha berikhtiar ke sana kemari, mencari obat ini itu dan lain sebagainya juga belum membaik. Nah, pasti kita ujung-ujungnya wah jangan-jangan ini sudah mendekati kematian. Kadang seperti itu. Nah, ketika perasaan sudah sampai seperti itu, ini kecemasan makin menjadi. Ketika kecemasan makin menjadi, ini akan meningkat lagi. Pikiran kita isinya tambahnya negatif ya. Jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mendekati kematian, itu yang dipikirkan seperti itu. Nah, akhirnya tubuh kita karena pikiran negatif, responnya juga negatif. Semakin tambah lagi adanya sensasi. Nah, itu yang disebut dengan psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan itu menjadi semakin kuat seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, makanya kita itu kalau bisa jangan merasa-rasa ya, jangan merasa-rasa sensasi yang ada ya. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya memang kita harus banyak meditasi dan afirmasi ya. Di konten saya yang kemarin-kemarin itu juga sudah saya berikan contoh meditasi ya, meditasi. Nah, itu coba ya, dengarkan saja setiap mau tidur ya. Entah itu tidur siang, entah itu tidur malam ya. Ya, atau kita sedang duduk rileks, duduk santai, dengarkan terus. Nah, itu nanti akan merubah pola pikir kita ya. Jadi yang mentalnya tadi lemah ya, down, yang dipikirkan hanya kesakitan, kita menjadi bersemangat, bangkit. Karena apa? Karena pikiran ini bisa dipancing melalui kata-kata ya. Jadi dimotivasi namanya ya. Ini itu cara memotivasi diri yaitu dengan meditasi, dengan afirmasi, dengan doa. Nah, itu sehingga kita akan menjiwai afirmasi itu. Nah, akhirnya kita menjadi tambah semangat ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan hal ini ya, dan juga masih merasa belum juga sembuh total, itu jangan berkecil hati, pasti sembuh ya, pasti sembuh. Yang penting kita sudah menemukan jalannya ya, jalannya, dan kemudian kita berusaha praktekkan ya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, kesabaran, ya kepasrahan, itu pasti akan beres semuanya dan akhirnya kita menjadi sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.